Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastrawati dengan NIM 190569201012. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konten digital, lansia dan hukum sebagai pemenuhan tugas dari sosiologi lansia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia disahkan di Jakarta pada tanggal 30 November 1998 oleh Presiden B.J. Habibie. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah pencerminan bangsa yang berbudi luhur, mempunyai ikatan kekeluargaan sebagaimana nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lansia yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia diperlukan sebagai landasan hukum untuk aparat, pemerintah, dan masyarakat yang berkesinambungan dalam upaya untuk memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya dengan pelaksanaan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia. Posisi lansia dalam hukum. Lansia merupakan kelompok rentan, maka penerapan ketentuan pidana dalam revisi KUHP dan KUHP harus memberi perhatian khusus terhadap lansia, karena berdasarkan kasus-kasus yang kita temui, banyak memperlihatkan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Orang miskin dan lansia dengan mudah menjadi objek permainan hukum. Sebaliknya, hukum tak berkuasa ketika menghadapi orang berpunya dan berkuasa. Hak-hak dasar pada lansia. Yang pertama, pelayanan keagamaan dan mental spiritual. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pelayanan kesempatan kerja. Yang keempat, pelayanan pendidikan dan pelatihan. Yang kelima, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum. Yang keenam, kemudahan dalam layanan bantuan hukum. Yang ketujuh, perlindungan sosial. Dan yang terakhir, bantuan sosial. Apa saja contoh bentuk pelanggaran terhadap hak lansia? Yang pertama, tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan dalam keluarga maupun di masyarakat. Yang kedua, tidak diberi kesempatan bekerja padahal masih mampu, atau diragukan kemampuannya tanpa memberi kesempatan. Yang ketiga, tidak dipermudah dalam memperoleh layanan publik. Lansia seharusnya mendapatkan pelayanan khusus sesuai situasi dan kondisi lansia. Yang keempat, dibiarkan terlantar. Yang kelima, mengalami kekerasan. Dan yang terakhir, yang keenam, tidak mendapatkan bantuan hukum. Di sini saya mengambil contoh kasus dari seorang nenek yang berumur 72 tahun dilaporkan ke polisi oleh kelima anak kandungnya atas tuduhan penggelapan sertifikat tanah seluas 9.000 meter. Kelima anaknya tersebut menuntut harta warisan sepeninggalan ayahnya. Yuk kita simak videonya. Rodiah, warga Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hanya bisa terduduk lemas di rumahnya. Di usianya yang sudah 72 tahun, Rodiah sudah tak bisa berjalan. Menurutnya, akibat saraf terjepit. Namun di usia senjanya, Rodiah justru harus berurusan dengan hukum. Dari total 8 anak kandungnya, 5 anaknya justru melaporkan Rodiah ke polisi dengan tuduhan melakukan penggelapan sertifikat tanah seluas 9.000 meter persegi. Kelima anak kandung Rodiah menuntut agar mendapatkan harta warisan sepeninggal ayahnya, Haji Zen Cair, yang meninggal dunia pada Januari 2019. Tak tanggung-tanggung, Rodiah dilaporkan ke Polsek Cibarusah, Polres Cikarang Baru, Polda Metro Jaya, Mabes Polri, hingga Pengadilan Agama Cikarang. Rodiah pun berusaha tegar dengan mengikuti proses tahapan pemanggilan pihak kepolisian. Namun hukum masih berpihak kepada Rodiah. Proses penyelidikan di Polsek Cibarusah tidak terbukti. Bahkan Polsek Cibarusah berupaya memediasi kisruh antara Rodiah dengan kelima anak kandungnya. Namun, sayang saat mediasi dilakukan, pihak 5 anak kandung Rodiah yang menuntut justru tidak hadir.
Menanggapi soal pelaporan terhadap ibu kandungnya, putri pertama Rodiah, Sonya Susilawati, membantah mengenai pemberitaan soal rebutan harta warisan. Sonya menegaskan, dirinya bersama 4 saudara kandungnya menerima sepenuhnya atas putusan Pengadilan Agama Cikarang. Di dalam surat putusan Pengadilan Agama Cikarang disebut, Sonya Susilawati mendapatkan harta warisan sebesar 7/96 bagian.